Langit di atas desa kecil tempat Dinda tinggal terlihat mendung sejak pagi. Angin kering berembus kencang membawa debu-debu tipis yang menempel di teras rumah reot yang mereka sebut rumah. Di dalamnya, Dinda sedang duduk bersila di lantai beralaskan tikar lusuh. Di hadapannya, ayah tirinya, Pak Rustam, memegang selembar kertas dengan raut wajah tegang. "Aku udah gak punya pilihan, Din. Utang kita nunggak 3 bulan. Rentenir itu ancam ambil rumah kalau malam ini belum dibayar," ucap Pak Rustam dengan suara tinggi. Dinda menunduk. Sudah terlalu sering ia mendengar ancaman semacam itu. Sejak ibunya meninggal 3 tahun lalu, hidupnya berubah drastis. Rumah yang dulu penuh kasih sayang kini jadi tempat penuh ketakutan dan tekanan. Pak Rustam, yang dulu tampak baik di depan ibunya, berubah jadi kasar dan pemabuk. Ia tidak pernah bekerja, dan satu-satunya harapan keluarga malah berada di pundak Dinda. "Tapi kerja di mana, Pak? Aku udah coba cari di kota. Katanya sekarang susah," jawab Dinda pelan. Pak Rustam menghempaskan selembar brosur ke hadapan Dinda. Di sana tertera nama sebuah perusahaan jasa pribadi di kota, lengkap dengan alamat dan nomor telepon. Namun yang membuat Dinda terdiam adalah tulisan kecil di bawahnya. Dicari, wanita muda, penurut, siap tinggal di tempat, untuk pekerjaan pribadi eksklusif dengan klien tetap. Gaji tinggi, akomodasi ditanggung. Dinda menelan ludah. Pekerjaan pribadi eksklusif? Kata-kata itu terdengar ambigu. Tapi yang lebih mencurigakan adalah tulisan tangan di bawah brosur. Jelas bukan dari percetakan. Langsung dibutuhkan. Siapapun yang dikirim hari ini, diterima tanpa seleksi. "Ini kerja apa, Pak?" tanyanya curiga. "Sudahlah. Kamu pikir kita masih bisa milih? Mau tunggu rumah kita dijarah orang kampung? Kamu cuma disuruh jadi semacam pembantu pribadi. Gitu aja repot," bentak Pak Rustam sambil membuka botol minuman keras yang sudah setengah habis. Dinda tidak membantah lagi. Uang gaji yang ditawarkan di brosur itu sangat besar. Hanya dengan 1 bulan kerja, ia bisa melunasi seluruh utang yang dibebankan padanya. Meski dadanya terasa sesak dan pikirannya penuh tanda tanya, Dinda mengangguk. Sore itu juga, ia hanya membawa ransel kecil berisi beberapa potong pakaian dan surat-surat penting. Seorang sopir dari perusahaan yang disebut dalam brosur datang menjemput dengan mobil hitam yang mengilat. Ia tak banyak bicara, hanya menatap Dinda sebentar lalu menyuruhnya duduk di kursi belakang. Perjalanan menuju kota besar memakan waktu sekitar 3 jam. Selama perjalanan, Dinda tak bisa berhenti memikirkan apa yang sebenarnya menantinya. Jalan raya semakin padat ketika mereka mendekati pusat kota, lalu berbelok ke arah kawasan elit yang belum pernah ia bayangkan akan ia datangi. Mobil berhenti di depan gerbang tinggi yang dijaga 2 orang satpam berseragam lengkap. Mereka hanya memberi anggukan, lalu membuka pintu gerbang otomatis. Di baliknya, berdiri rumah megah 3 lantai bergaya Eropa modern, dengan kaca tinggi dan taman luas yang tertata rapi. Sopir keluar, membukakan pintu. "Ikut saya. Bapak sudah menunggu." Dinda melangkah masuk ke dalam rumah dengan jantung berdegup kencang. Interior rumah itu dingin dan terlalu rapi. Tak ada hiasan berlebihan. Semuanya seperti hotel bisnis. Efisien, mahal, tapi tak berjiwa. Di ruang tengah, berdiri seorang pria dengan jas hitam rapi dan postur tubuh tinggi. Wajahnya kaku, rahangnya tegas, sorot matanya tajam dan dingin. Pria itu hanya menatap Dinda seperti sedang menilai barang dagangan. "Nama?" tanyanya langsung, tanpa basa-basi. "Dinda," jawabnya gugup. "Dinda." "Umur?" lanjut pria itu. 23. Pria itu melirik selembar kertas di tangannya, lalu melemparkannya ke atas meja kaca. "Kamu akan bekerja untuk saya selama 1 bulan. Tidak ada izin keluar rumah. Semua kebutuhan kamu disediakan.
Tapi kamu harus mengikuti semua aturan yang saya buat. Sekali melanggar, kamu keluar tanpa bayaran." Dinda terdiam. Ia hanya menunduk, tak berani menatap mata pria itu. "Nama saya Leonard Arsenio. Kamu hanya perlu memanggil saya Tuan Leonard. Kamu akan tinggal di kamar atas, sebelah timur. Jam 5 pagi kamu harus sudah bangun dan memulai hari. Jangan pernah menyentuh apapun tanpa izin saya. Paham?" Dinda mengangguk cepat. "Paham, Tuan." Tanpa berkata apa-apa lagi, Leonard meninggalkan ruangan. Hanya suara langkah sepatunya yang terdengar hingga menghilang di ujung tangga. Seorang wanita paruh baya mendekat, mengenalkan diri sebagai Bu Yani, kepala pengurus rumah. "Kalau kamu tidak mau ada masalah, ikuti saja perintah Tuan Leonard. Dia orangnya keras dan tidak suka alasan," kata Bu Yani datar. Dinda dibawa ke kamarnya. Tempat itu mewah, bahkan lebih besar dari rumahnya di desa. Tapi entah kenapa, kamar itu terasa seperti sel penjara. Tak ada kunci dari dalam, hanya tombol panggilan di dinding. Malam itu, Dinda menangis dalam diam. Tidak ada suara, hanya sesekali helaan napas dalam. Ia tahu ia sedang dijual secara halus. Mungkin bukan untuk hal yang keji, tapi tetap saja, ini bukan pekerjaan normal. Tidak ada kontrak yang adil, tidak ada rasa aman. Namun, ia juga tahu, 1 bulan di sini, dan utangnya lunas. Setelah itu, ia bisa pergi. Entah kemana, tapi setidaknya ia bebas. Dan itu cukup untuk saat ini. Dinda terbangun sebelum alarm di dinding sempat berbunyi. Matanya bengkak karena semalaman tidak bisa tidur dengan tenang. Sepanjang malam pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak bisa dijawab. Tentang lelaki bernama Leonard Arsenio, tentang apa sebenarnya peran dirinya di rumah ini, dan tentang bagaimana ia akan bertahan 1 bulan ke depan. Pukul 4.45, ia sudah berada di dapur. Bu Yani memintanya membantu menyiapkan sarapan. Tak ada obrolan hangat, hanya instruksi singkat dan dingin. Sediakan roti gandum, telur rebus setengah matang, kopi hitam tanpa gula. "Jangan salah urus jadwal makan Tuan Leonard," kata Bu Yani sambil menunjuk catatan kecil di sisi kulkas. Tepat pukul 6, Dinda berdiri di dekat meja makan, menunggu pria yang bahkan belum sempat ia lihat dengan jelas wajahnya kemarin karena terlalu tegang. Terdengar langkah sepatu dari tangga. Tegas, mantap, dan penuh wibawa. Dinda langsung menunduk saat Leonard muncul dengan setelan abu-abu gelap yang terlihat mahal. Tanpa menyapa, Leonard duduk dan mulai membuka koran. Tangannya mengambil cangkir kopi, kemudian menyisipkan sepotong roti ke dalam mulutnya. Beberapa detik hening. Dinda tetap berdiri tanpa bergerak. Tiba-tiba Leonard meletakkan cangkirnya ke meja dengan suara cukup keras. "Telurnya terlalu matang," katanya dingin. Dinda terkejut. Ia tahu ia merebusnya sesuai instruksi Bu Yani. Tapi sebelum ia sempat menjelaskan, Leonard sudah berdiri. "Kamu tak sanggup mengurus sarapan sederhana. Bagaimana bisa saya harapkan hal lain dari kamu?" Nada suaranya datar, tapi mengandung ancaman yang membuat Dinda tercekat. "Maaf, Tuan. Saya akan buat ulang," katanya cepat. Leonard mendekat. Mata pria itu tajam, penuh penilaian. "Saya tidak bayar untuk mendengar alasan. Jangan ulangi ini lagi." Tanpa menunggu jawaban, Leonard meninggalkan ruang makan. Dinda menahan napas. Ia ingin marah, tapi tidak bisa. Uang di rumah sakit tempat adiknya dirawat, dan utang rentenir yang menunggu di desa, semua bergantung pada pekerjaannya di sini. Bu Yani datang lagi, kali ini membawa tumpukan cucian dan menyuruh Dinda mengurusi pakaian kerja Leonard. Satu persatu kemeja disetrika, disusun berdasarkan warna dan jadwal penggunaan. Semuanya punya aturan. Bahkan posisi lipatan kaos kaki pun ditentukan.
Saat Dinda sedang memindahkan pakaian dari mesin pengering ke gantungan, seorang pria muda masuk. Wajahnya ramah, mengenakan pakaian santai, dan tampak sangat bertolak belakang dengan Leonard. "Kamu pasti yang baru ya?" "Aku Evan," katanya sambil tersenyum. "Asisten keuangan pribadi Tuan Leonard." Dinda mengangguk. "Saya Dinda." "Semangat." "Ya, kalau minggu pertama kamu bertahan, biasanya kamu bisa bertahan seterusnya." Dinda tersenyum kecut. "Minggu pertama?" Hari pertama saja rasanya sudah seperti diseret ke tempat paling tidak manusiawi. Siangnya, Dinda diminta mengantar dokumen ke ruang kerja Leonard di lantai 2. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu dan masuk setelah mendengar izin singkat. Ruangan itu luas, didominasi warna hitam dan abu. Rak buku besar menghiasi dinding. Di tengahnya, Leonard duduk di balik meja, mengetik cepat di laptop. "Letakkan di meja," katanya tanpa menoleh. Dinda mendekat dan menaruh dokumen perlahan. Saat berbalik, tangan kirinya tanpa sengaja menyenggol gelas air di sisi meja. Air tumpah, mengenai beberapa kertas kerja. Detik itu juga Leonard berdiri. Wajahnya berubah. Rahangnya mengeras. Ia mengambil tisu cepat dan menyeka kertasnya. "Apa kamu selalu ceroboh begini?" tanyanya tajam. Saya tidak sengaja, Tuan. Maafkan saya," kata Dinda tergagap. Leonard menatapnya beberapa detik. "Keluar sebelum saya benar-benar marah." Dinda menunduk dan langsung keluar. Ia menahan tangis yang mulai menggenang. Ia tidak bisa menangis di depan orang-orang ini. Tidak di depan pria itu, yang sepertinya tidak tahu apa itu empati. Menjelang sore, saat Dinda sedang membersihkan ruang tamu, ia melihat Bu Yani bersitegang dengan seseorang di depan pintu. Dinda mengintip. Seorang wanita muda, mengenakan baju mewah dan wajah penuh makeup, berteriak-teriak mencari Leonard. "Aku tahu dia ada di sini. Suruh dia keluar. Aku pacarnya, dan aku berhak tahu siapa yang tinggal di rumah ini sekarang," teriak wanita itu. Bu Yani berusaha menghalau, tapi wanita itu tetap memaksa masuk. Dinda buru-buru mundur, tapi tak sengaja menyenggol vas bunga hingga pecah. Seketika wanita itu melirik ke arahnya. "Siapa dia? Pembantu baru? Atau pengganti aku?" Sebelum keributan makin besar, Leonard muncul dari balik tangga dan menatap wanita itu dingin. "Keluar. Kita sudah putus. Dan kamu tahu alasannya." Wanita itu menangis, berteriak, dan memaki, tapi Leonard tetap tak berekspresi. Ia hanya menoleh ke arah satpam dan memberi kode agar wanita itu diusir. Setelah semua tenang, Leonard memandangi Dinda yang masih berdiri kaku di sisi ruang tamu. Ia mendekat, menatap wajah Dinda beberapa detik. "Mulai sekarang, kalau ada yang mencariku, kamu tidak perlu jawab apapun. Hanya dengarkan dan diam," katanya tegas. Dinda mengangguk perlahan. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda di nada suara Leonard. Bukan marah. Bukan dingin. Lebih seperti lelah. Malam itu, sebelum tidur, Dinda menatap langit-langit kamar. Ia mengulang semua yang terjadi hari ini. Satu hari, dan sudah sebanyak ini kejadian yang membuatnya ingin pulang. Tapi ia tahu, pulang bukan pilihan. Belum. Bukan sekarang. Ia meremas ujung selimut. "Aku harus bertahan. Apapun caranya." Hari-hari di rumah Leonard tidak seperti rumah-rumah lain pada umumnya. Segalanya penuh aturan, dan semua aktivitas Dinda seperti diawasi. Tak ada jam istirahat yang pasti, tak ada waktu santai untuk sekadar duduk menikmati udara sore. Meski rumah itu luas, ia tak punya kebebasan bergerak. Pagi ketiga, Dinda sedang merapikan ruang kerja ketika Bu Yani datang tergesa-gesa sambil membawa pakaian formal. "Kamu ganti baju. Cepat."
Tuan Leonard mau kamu ikut ke acara bisnis siang ini. Mobil berangkat setengah jam lagi, katanya tanpa basa-basi. Dinda menoleh dengan bingung. Ikut ke acara bisnis? Maksudnya saya disuruh bantu beres-beres di sana. Bu Yani meletakkan setelan rok hitam dan blus putih di tempat tidur. Bukan. Kamu ikut sebagai pendamping. Perintah Tuan langsung. Mata Dinda membesar. Pendamping. Bu Yani tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya menyuruh Dinda cepat bersiap. Setelan yang diberikan sangat formal dan tertutup, tapi tetap membuat Dinda gugup. Ia belum pernah berada di lingkungan bisnis, apalagi harus mendampingi orang seperti Leonard yang jelas-jelas selalu membuatnya merasa kecil. 30 menit kemudian, Dinda duduk di kursi belakang mobil mewah, tepat di samping Leonard. Pria itu mengenakan jas hitam berpotongan tajam, rambutnya rapi disisir ke belakang, dan aroma parfumnya mahal. Tak ada sapaan, tak ada percakapan sepanjang jalan. Dinda hanya mendengarkan deru mesin dan suara kota yang semakin ramai. Mereka tiba di sebuah gedung tinggi yang terlihat seperti tempat para eksekutif berkumpul. Dinda berusaha mengikuti langkah Leonard, yang berjalan cepat dan penuh percaya diri. Begitu masuk ke aula besar, mereka disambut oleh beberapa pria berjas dan wanita-wanita berdandan elegan. Semua mata menoleh ke arah Leonard, dan otomatis ke arah Dinda. "Leonard, kamu bawa teman baru?" tanya seorang pria parubaya sambil tertawa kecil. Leonard hanya tersenyum tipis. "Pendamping kerja. Dia baru. Saya sedang melatih dia untuk urusan sosial." Dinda hanya menunduk, merasa asing dan terlempar ke dunia yang bukan miliknya. Ia berusaha bersikap tenang saat disalami oleh beberapa tamu, tapi hatinya berdebar tidak karuan. Acara itu ternyata adalah pertemuan informal antar pebisnis properti. Banyak percakapan yang tak ia pahami. Mereka bicara soal saham, nilai proyek, perizinan, dan berbagai hal lain yang terasa asing. Leonard tidak pernah memperkenalkan Dinda secara langsung. Ia hanya memperlakukannya seperti aksesori. Dinda berdiri di sampingnya, ikut tertawa kecil saat ia tertawa, dan menyimak saat ia bicara panjang lebar. Beberapa tamu wanita tampak memerhatikan Dinda dengan pandangan sinis. Ada satu yang bahkan mendekatinya di sela istirahat. "Kamu pegawai baru ya? Atau simpanan baru?" tanya wanita itu sambil tersenyum, tapi dengan nada menusuk. Dinda tersenyum canggung. "Saya hanya ikut bantu urusan kerja." Begitu ya. Semoga kamu tahan lama. Soalnya biasanya yang ikut kerja kayak kamu nggak bertahan lebih dari 2 minggu. Balas wanita itu tajam, lalu pergi meninggalkan Dinda dengan rasa malu yang sulit dijelaskan. Beberapa menit kemudian, Leonard mendekat dan menyodorkan segelas air mineral. "Kamu terlalu diam. Kalau orang tanya, jawab saja sopan. Jangan terlihat gugup." Dinda menerima gelas itu, tangan kirinya sedikit bergetar. "Maaf, Tuan. Saya belum pernah ikut acara seperti ini." Leonard hanya mengangguk kecil. Anggap ini pelatihan. Mereka pulang menjelang sore. Di dalam mobil, suasana tetap sunyi. Tapi sesaat sebelum mereka sampai rumah, Leonard tiba-tiba bicara. "Kamu harus terbiasa dengan lingkungan seperti tadi. Kadang saya butuh pendamping yang bisa menjaga citra. Jangan sampai membuat saya terlihat lemah." Dinda menoleh perlahan. "Tapi saya bukan siapa-siapa, Tuan. Saya bahkan tidak tahu harus bicara apa tadi." "Kamu belajar. Dan jangan panggil saya Tuan kalau di luar rumah. Di luar, kamu harus terlihat seperti rekan kerja." Dinda tak menjawab. Ia merasa seolah dilempar ke medan yang tak dikenalnya, tapi dipaksa bertahan dengan satu kaki. Sesampainya di rumah, Dinda langsung ke kamar dan duduk di sisi tempat tidur. Ia belum sempat melepas sepatu saat ponselnya berdering. Nomor tak dikenal.
Tapi instingnya mengatakan itu dari kampung. Benar saja, suara di ujung sana membuat dadanya sesak. Dinda, ini Ibu Lucy, tetanggamu. Adikmu demam tinggi. Kami bawa ke puskesmas. Tapi mereka minta rujukan dan uang muka. Kami nggak bisa biayai. Kamu bisa bantu. Dinda langsung berdiri. Panik. Sekarang juga saya kirim. Bu, tolong jaga dia. Jangan biarkan dia pulang duluan. Setelah telepon ditutup, Dinda buru-buru keluar kamar dan mencari Evan. Ia tidak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Evan, satu-satunya orang yang sedikit terbuka, mungkin bisa membantunya mengakses uang jaminan kerja yang dijanjikan. Ia menemukan Evan di ruang kerja belakang. Evan, maaf saya ganggu. Saya perlu bantuan. Adik saya sakit dan butuh biaya rumah sakit. Saya bisa pinjam uang gaji duluan. Evan menghela napas. Sebenarnya dana kerja kamu baru bisa dicairkan setelah 2 minggu kerja. Aturannya seperti itu. Tapi, saya bisa coba bicarakan ke Tuan Leonard. Boleh saya temui langsung? Tanya Dinda nekat. Kalau kamu yakin, jawab Evan ragu. Tapi ia tetap menunjukkan ruang kerja Leonard. Dinda mengetuk pelan, lalu masuk setelah mendengar suara dari dalam. Ada apa? Tanya Leonard tanpa menoleh. Maaf, saya ganggu, Pak. Leonard, saya butuh uang muka gaji. Adik saya sakit. Rumah sakit butuh uang sekarang juga. Leonard menutup laptopnya. Ia memandangi Dinda lama, lalu berdiri dan berjalan ke arah lemari kecil di sisi ruangannya. Ia mengambil amplop, lalu menyerahkannya ke Dinda. Saya potong dari gaji kamu. Jangan minta tambahan bulan ini. Dinda menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia menunduk dalam. Terima kasih. Terima kasih banyak. Leonard tidak menjawab. Ia hanya kembali ke mejanya dan mulai mengetik lagi. Dinda keluar dengan napas lega. Tapi perasaan di dalam hatinya kacau. Rasa lega bercampur malu. Ia merasa utangnya pada Leonard bukan hanya uang, tapi kini juga harga diri. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak datang ke rumah itu, Dinda tertidur lebih cepat. Tapi tidurnya bukan karena tenang, melainkan karena kelelahan yang menggerus mental dan fisik sekaligus. 1 minggu belum genap, tapi rasanya seperti sudah berbulan-bulan. Seminggu telah berlalu sejak Dinda pertama kali menginjakan kaki di rumah Leonard. Sekilas, orang mungkin berpikir hidupnya sudah lebih baik. Tinggal di rumah mewah, makan 3 kali sehari, dan mengenakan pakaian bersih. Tapi kenyataan jauh dari itu. Setiap hari ia harus menanggung tekanan psikis yang perlahan menggerogoti ketenangannya. Leonard mungkin tak memukul, tapi sikapnya yang dingin, perintahnya yang sewenang-wenang, dan sikapnya yang memperlakukan Dinda seperti barang sewaan, itulah yang lebih menyakitkan. Hari itu Dinda sedang membersihkan perpustakaan pribadi Leonard. Ruangan itu jarang disentuh. Rak-raknya penuh buku bisnis, biografi, dan dokumen-dokumen tua. Saat sedang menyeka debu dari rak bagian atas, ia tak sengaja menjatuhkan sebuah bingkai foto. Untung kaca bingkainya tak pecah, tapi suaranya cukup keras. Ia memungutnya buru-buru dan menatap gambar di dalamnya. Seorang perempuan cantik tersenyum di samping Leonard yang jauh lebih muda. Matanya tampak lembut, tidak seperti sekarang. Ada secercah kehangatan di foto itu, sesuatu yang tak pernah Dinda lihat langsung dari pria itu. Sebelum Dinda sempat mengembalikan bingkai ke tempatnya, suara langkah kaki membuatnya tersentak. "Kamu sentuh apa?" Suara Leonard terdengar dari belakang. Dinda langsung berdiri dan mengangkat bingkai itu. "Maaf, saya tidak sengaja menyenggolnya. Tidak pecah, hanya jatuh." Leonard mengambil foto itu dari tangan Dinda dan menatapnya lama. Wajahnya berubah.
dari datar menjadi gelap. Ia meletakkannya kembali dengan gerakan hati-hati, lalu berbalik menghadap Dinda. Jangan pernah sentuh benda pribadi saya tanpa izin. Ini peringatan. Dinda mengangguk cepat. Maaf, saya benar-benar tidak sengaja. Leonard tidak menjawab. Ia melangkah pergi, tapi sebelum benar-benar keluar dari ruangan, ia berkata pelan tanpa menoleh. Itu istriku. Dia meninggal 5 tahun lalu. Kata-kata itu mengejutkan Dinda. Ia tidak menyangka Leonard pernah menikah, apalagi mengalami kehilangan sebesar itu. Tapi sebelum ia bisa merespons, pintu sudah tertutup. Hari-hari berikutnya menjadi lebih aneh. Leonard mulai sering memanggil Dinda untuk hal-hal yang tak masuk akal. Kadang menyuruhnya duduk menemaninya minum kopi malam, tanpa bicara satu kata pun. Kadang menyuruhnya menyiapkan makanan tengah malam hanya karena ia tak bisa tidur. Bahkan pernah suatu pagi, Leonard menyuruh Dinda mengganti semua vas bunga di rumah, hanya karena satu di antaranya terlihat layu. Awalnya Dinda berusaha bertahan, tapi perlakuan itu semakin sulit diterima. Suatu malam, Leonard kembali pulang larut dalam keadaan mabuk. Kali ini tidak seperti biasanya. Ia berjalan sempoyongan ke dapur, lalu membanting gelas yang tak sengaja disentuhnya. Dinda, yang baru selesai membersihkan ruang tamu, buru-buru ke dapur. "Tuan Leonard, Anda baik-baik saja?" tanya Dinda cemas. Leonard menoleh dengan tatapan kosong. "Kamu pikir aku gila?" "Ya." "Tidak, saya cuma khawatir." "Khawatir?" Leonard tertawa pelan. "Jangan pura-pura peduli. Kamu dibayar untuk diam dan menuruti." Dinda terdiam. Kepalanya tertunduk. Hatinya mulai penuh. Ia bisa menerima perlakuan kasar, tapi ketika ia mulai dianggap seperti boneka tak bernyawa, harga dirinya mulai memberontak. Tanpa sadar, air matanya mengalir. Tapi ia buru-buru menyekanya dan berdiri tegak. "Saya datang ke sini bukan karena saya ingin. Saya terpaksa. Tapi saya manusia. Pak, saya punya batas." Leonard tampak kaget. Untuk pertama kalinya, Dinda bicara dengan suara yang tegas. "Apa kamu lupa posisimu di rumah ini?" Leonard bertanya dengan nada rendah namun penuh tekanan. "Saya ingat. Tapi saya juga ingat kalau saya bukan budak. Saya bekerja, bukan dijual," jawab Dinda, tak bisa lagi menahan emosi. Untuk sesaat, suasana hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Leonard memandang Dinda lama. Lalu tanpa berkata apapun lagi, ia berbalik dan meninggalkan dapur. Dinda gemetar. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ia tak tahu apakah barusan itu awal dari pemecatannya, atau justru awal dari perubahan. Esok harinya, suasana rumah kembali sunyi. Leonard tidak terlihat sepanjang pagi. Dinda menyibukkan diri di dapur dan taman belakang, berusaha melupakan insiden semalam. Menjelang sore, Evan datang menghampirinya. "Leonard mau bicara denganmu sekarang," katanya singkat. Dinda menelan ludah. Ia mengangguk dan mengikuti Evan menuju ruang kerja. Di sana, Leonard sudah duduk di kursinya. Kali ini tidak mengenakan jas, hanya kaos hitam dan celana santai. Wajahnya lebih tenang, tapi tetap serius. "Duduk," katanya singkat. Dinda duduk di kursi di depannya, berusaha menjaga ekspresi netral. "Aku sudah berpikir," ucap Leonard. "Kamu benar. Aku memang terlalu keras. Tapi jangan pikir kamu bisa bicara semaumu di rumah ini. Saya tidak berniat kurang ajar. Tapi saya cuma lelah." Leonard mengangguk. "Mulai hari ini, saya akan kurangi tugas-tugasmu yang tidak relevan. Tapi kamu tetap bekerja dengan baik. Jangan salah gunakan kesempatan." Dinda tak percaya mendengarnya. Untuk pertama kalinya,
Leonard terdengar seperti manusia. Saya akan jalankan tugas saya, selama itu sesuai kewajaran, jawab Dinda. Leonard mengangguk lagi, lalu memberi isyarat bahwa pembicaraan selesai. Malamnya, Dinda duduk di balkon kamarnya. Ia menatap langit yang gelap tanpa bintang, tapi hatinya sedikit lebih ringan. Mungkin, hanya mungkin, ia mulai bisa mengubah keadaan. Atau setidaknya, bertahan dengan harga diri yang masih utuh. 3 minggu sejak percakapan tegang di ruang kerja itu, suasana rumah Leonard memang berubah. Dinda tidak lagi dibangunkan di tengah malam hanya untuk menemani kopi atau disuruh mengganti vas bunga tanpa alasan. Tugas-tugasnya lebih masuk akal, terbatas pada mengurus rumah, taman, dan kadang mengantar dokumen dengan sopir Leonard. Namun perubahan itu bukan berarti segalanya menjadi mudah. Hubungan mereka masih kaku. Leonard tetap bicara seadanya. Terkadang hanya menunjuk atau memberikan instruksi lewat Evan. Tapi paling tidak, Dinda tak lagi merasa seperti benda tak bernyawa. Ia mulai bisa bernapas tanpa merasa setiap langkahnya diawasi. Suatu pagi, Dinda diminta Evan untuk mengantar surat penting ke sebuah kantor arsitektur di pusat kota. Biasanya Evan yang mengurus semua itu, tapi kali ini Leonard memintanya secara langsung agar Dinda yang pergi. Ia sedikit terkejut, tapi tak berani menolak. Dengan mengenakan setelan sederhana, kemeja putih dan celana panjang hitam, Dinda naik mobil bersama sopir Leonard menuju alamat yang sudah dicatatkan. Perjalanan cukup tenang. Sopir bernama Pak Rahmat juga tak banyak bicara, hanya sesekali bertanya apakah Dinda nyaman. Setibanya di kantor tujuan, Dinda menyerahkan dokumen itu pada bagian resepsionis dan menunggu sebentar untuk memastikan semuanya diterima. Ketika hendak kembali ke mobil, seseorang memanggil namanya dari belakang. Dinda. Ia membalikkan badan. Matanya membelalak. Rian. Pria itu tersenyum lebar. Astaga, aku nggak salah lihat. Ini kamu kan? Rian adalah teman kuliah Dinda. Lebih dari sekadar teman sebenarnya. Ia pernah menjadi orang yang sangat dekat. Seseorang yang pernah membuat Dinda merasa dihargai. Hingga hari dia pergi tanpa penjelasan. Tepat ketika Dinda mengalami krisis keuangan berat di keluarganya. Ya, aku Dinda. Jawabnya pelan. Aku kerja di sini sekarang. Kamu kerja di mana? Dinda ragu menjawab. Ia tahu Rian bukan tipe orang yang mudah diintimidasi. Tapi ia juga tahu kenyataannya terlalu rumit untuk dijelaskan dalam satu kalimat. Aku kerja di rumah orang. Jawab Dinda akhirnya. Rian tampak heran. Rumah orang? Iya. Aku pembantu di rumah salah satu klien perusahaan ini. Cuma antar dokumen. Wajah Rian berubah. Ia terlihat menelan ludah, seolah mencoba menutupi keterkejutannya. Oh, aku nggak nyangka. Kamu yang dulu paling semangat soal bisnis sosial, sekarang kerja seperti ini. Kalimat itu terdengar lebih tajam dari yang mungkin Rian sadari. Dinda hanya tersenyum canggung. Ya, hidup orang gak selalu sesuai rencana, kan? Rian mengangguk. Mau ngobrol bentar? Di kafe depan? Aku traktir. Dinda ragu. Ia tahu Pak Rahmat menunggu. Dan ia juga tahu Leonard bukan orang yang suka ditunda. Aku cuma bisa sebentar. Mereka pun duduk di kafe kecil di seberang kantor. Rian memesan 2 kopi. Dan selama beberapa menit, suasana agak canggung. Aku masih ingat kamu pernah bilang mau bikin program pelatihan kerja untuk perempuan di desa, kata Rian. Masih ingat itu? Dinda mengangguk. Iya, masih. Cuma, ya, banyak hal yang bikin semua itu berhenti. Rian menatapnya dalam. Kalau kamu butuh bantuan, aku bisa kenalin ke orang-orang yang mungkin bisa bantu. Atau kamu bisa ikut tim pengembangan sosial di tempatku kerja. Dinda menggeleng cepat. Aku nggak bisa sekarang. Hidupku agak rumit.
Leonard ya? Tebak Rian cepat. Dinda mendadak kaku. Kamu kenal dia? Rian mengangguk pelan. Nama itu cukup dikenal di dunia properti dan keuangan. Banyak cerita tentang dia. Kebanyakan bukan cerita baik. Dia memang keras. Tapi, aku masih bisa kerja di sana. Jawab Dinda, mencoba netral. Rian mencondongkan badan. Kalau suatu saat kamu butuh bantuan keluar dari sana, hubungi aku. Serius. Dinda tersenyum singkat. Ia tahu maksud Rian baik. Tapi ia juga tahu keluar dari rumah itu tidak semudah yang terlihat. Terlalu banyak yang mengikatnya. Setelah berpamitan, Dinda kembali ke mobil. Di perjalanan, ia hanya terdiam. Pikirannya penuh. Percakapan singkat itu membuka luka lama, juga membuka pintu kemungkinan yang belum berani ia pikirkan. Sesampainya di rumah, Leonard sudah berdiri di teras. Tangannya menyilang, wajahnya datar. Kamu kemana aja? Ini udah lewat 1 jam dari jadwal, katanya datar. Saya tadi diantar ke kantor. Lalu, kamu mampir? Ya? Potong Leonard cepat. Sopirku lapor kamu duduk di kafe sama seorang pria. Dinda tertegun. Itu teman kuliah saya. Kami cuma ngobrol sebentar. Leonard berjalan mendekat. Apa kamu pikir rumah ini tempat singgah untuk siapa saja? Maaf, saya tidak bermaksud begitu. Saya nggak butuh pembantu yang bawa masuk masa lalunya ke rumah ini. Kalau kamu mau bebas, pergi sekarang. Kata-kata itu membuat Dinda panas. Saya kerja, bukan di penjara. Saya hanya ngobrol, bukan merencanakan kabur. Leonard mendekat, dan untuk pertama kalinya ia terlihat benar-benar marah. Kamu pikir saya bodoh? Saya pikir Anda terlalu takut untuk percaya orang lain, jawab Dinda spontan. Leonard terdiam. Dadanya naik turun. Matanya menatap Dinda dalam-dalam, seolah mencari sesuatu. Tapi lalu, tanpa berkata apapun, ia berbalik masuk ke dalam rumah. Dinda berdiri di teras sendirian, tangan mengepal, napas tak beraturan. Ia tahu perdebatan barusan bisa membuat posisinya makin buruk. Tapi ia juga tahu, jika terus-menerus diam, ia akan hancur dari dalam. Malam itu, ia menangis di kamarnya. Tapi bukan karena takut, melainkan karena marah. Pada Leonard, pada hidup, pada dirinya sendiri yang membiarkan semuanya terjadi begitu saja selama ini. Tapi untuk pertama kalinya juga, ia merasa sesuatu mulai berubah di dalam dirinya. Ada kekuatan baru yang muncul. Mungkin pertemuannya dengan Rian bukan kebetulan. Mungkin sudah saatnya ia benar-benar mempertimbangkan masa depannya sendiri. Pagi itu, suasana rumah Leonard terasa lebih hening dari biasanya. Dinda sudah bangun sejak subuh, membersihkan dapur, menyiapkan sarapan, dan menyapu teras. Tapi tak seperti biasanya, tak ada suara langkah Leonard di lantai atas, tak ada panggilan dari interkom, dan tak ada ketukan dari Evan yang biasanya menyampaikan pesan tuannya. Dinda mulai cemas. Meski ia dan Leonard masih menyimpan ketegangan sejak pertengkaran beberapa hari lalu, tetap saja rasa tanggung jawabnya sebagai penghuni rumah membuatnya tak bisa tenang. Ia akhirnya memberanikan diri naik ke lantai 2, lalu berdiri di depan pintu kamar Leonard. Ia mengetuk pelan. Pak Leonard, maaf. Saya hanya ingin memastikan Anda baik-baik saja, ujarnya. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Kalau tidak apa-apa, saya turun lagi. Masih hening. Saat hendak berbalik, pintu terbuka perlahan. Leonard berdiri di ambang pintu, hanya mengenakan kaos dan celana tidur. Wajahnya tampak pucat, rambutnya berantakan, dan matanya seperti tidak tidur semalaman. Saya sakit, katanya singkat, lalu berjalan pelan kembali ke dalam kamar. Dinda terdiam beberapa detik.
lalu mengintip ke dalam. Kamarnya berantakan, laptop menyala di sisi ranjang, dan nampan sarapan kemarin masih ada di meja. Dinda akhirnya masuk. Kalau begitu saya buatkan bubur dan teh hangat. Boleh. Leonard hanya mengangguk lemah. Beberapa jam berikutnya, Dinda mondar-mandir merawat Leonard. Ini pertama kalinya ia melihat sisi pria itu yang tidak penuh dominasi. Leonard tampak seperti orang biasa, lelah, tidak berdaya, dan bahkan sesekali merintih pelan karena demam tinggi. Setelah memanggil dokter dan memastikan Leonard hanya terkena flu berat, Dinda menyusun obat di meja dan meletakkan termometer di dekat bantal. Ia tak bicara banyak, hanya sesekali bertanya jika butuh sesuatu. Tapi di tengah semua itu, ia menangkap sorot mata Leonard yang berbeda. Tidak tajam seperti biasa, tapi lebih tenang dan manusiawi. Sore hari, saat Leonard akhirnya bisa duduk, ia menunjuk kursi di dekat ranjang. "Duduklah. Saya mau tanya sesuatu." Dinda menurut. "Kamu masih sering kontak sama teman kamu yang waktu itu di kafe?" Pertanyaan itu membuat Dinda terdiam sejenak. "Tidak. Sejak hari itu, saya belum hubungi dia lagi." Leonard mengangguk pelan, menatap langit-langit. "Saya minta maaf soal cara saya bicara waktu itu. Saya terbiasa curiga. Terlalu sering dikhianati orang yang saya pikir bisa dipercaya." Dinda tidak langsung menjawab. Ia tahu pernyataan itu bukan sekadar alasan. Ia bisa merasakannya. Leonard memang menyimpan luka lama yang membuatnya tidak bisa mudah percaya. "Saya juga bukan orang suci, Pak. Saya punya masa lalu yang berantakan. Tapi saya belajar menerima. Saya nggak bisa ubah orang lain, tapi saya bisa jaga sikap saya," jawab Dinda akhirnya. Leonard menoleh ke arahnya. "Apa kamu pikir saya ini monster?" Dinda ragu menjawab. Tapi ia memutuskan untuk jujur. "Dulu iya. Tapi sekarang, saya mulai lihat sisi lain." Leonard tersenyum kecil. Senyum yang sangat jarang terlihat di wajahnya. "Saya pikir kamu akan minta pergi setelah semua perlakuan saya." "Saya sempat kepikiran. Tapi saya juga tahu, kalau saya pergi dalam kondisi lemah, saya cuma lari. Dan saya tidak mau lagi jadi orang yang lari dari masalah," jawab Dinda mantap. Beberapa detik mereka hanya saling menatap. Tidak ada kata-kata yang berlebihan. Hanya keheningan yang anehnya tidak terasa menakutkan. Malam itu, Dinda duduk di balkon lantai 2, menikmati angin sambil minum teh. Ia jarang sekali punya waktu untuk diri sendiri. Tapi hari ini berbeda. Apa yang ia alami di kamar Leonard membuatnya berpikir ulang tentang pria itu. Ia tahu Leonard bukan orang yang mudah ditebak. Tapi ia juga tahu, tidak semua orang jahat karena mereka ingin. Kadang, orang berubah jadi keras karena dipaksa oleh keadaan. Saat tengah larut dalam pikirannya, Evan datang membawa map coklat. "Bu Dinda, ini ada dokumen dari Pak Leonard. Disuruh dikasih ke ibu langsung." "Dari Pak Leonard?" Evan mengangguk. "Saya nggak buka, tapi tadi beliau bilang isinya penting. Dan ibu diminta baca sendiri malam ini." Dinda membuka map itu pelan. Isinya adalah surat kontrak kerja baru. Tapi yang mengejutkannya adalah perubahan status. Ia tidak lagi berstatus asisten pribadi tidak tetap, melainkan manajer operasional rumah tangga tetap. Gaji dinaikkan 3 kali lipat, fasilitas kerja ditingkatkan, dan durasi kontrak diperpanjang menjadi 2 tahun, dengan klausul bahwa ia bisa mengakhiri kapan saja jika merasa tidak nyaman. Di halaman terakhir, tertulis tulisan tangan Leonard. "Untuk pertama kalinya, saya ingin seseorang bertahan bukan karena keterpaksaan, tapi karena pilihan." Dinda memandangi tulisan itu lama. Ada sesuatu yang bergeser dalam dirinya. Ia belum tahu kemana arah semuanya, tapi satu hal jelas.
Tembok yang selama ini keras dan dingin, mulai menunjukkan retaknya. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk rumah itu, ia merasa punya pilihan. 3 hari setelah Leonard pulih dari sakit, suasana rumah mulai berubah. Ia jadi lebih sering muncul di ruang tamu dan makan bersama Dinda, meski tanpa banyak bicara. Bahkan beberapa kali ia menawarkan untuk mengantar Dinda ke supermarket atau apotek dengan mobilnya. Tapi bukan itu yang membuat Dinda gelisah, melainkan perhatian Leonard yang mulai terasa aneh. Dinda bukan perempuan yang mudah GR, tapi ia cukup peka untuk menyadari perubahan sikap. Cara Leonard memperhatikan setiap kalimatnya, cara ia mengatur jadwal Dinda agar tidak terlalu lelah, bahkan cara ia menawarkan makan malam bersama, semuanya seperti isyarat bahwa ada sesuatu yang berubah. Dan Dinda belum tahu apakah ia harus senang atau justru khawatir. Suatu malam, Leonard tiba-tiba mengetuk pintu kamarnya. "Maaf, ganggu. Bisa kita bicara sebentar?" tanyanya dari balik pintu. Dinda membuka. Ia baru saja selesai mencuci muka dan mengenakan piyama. "Ada apa, Pak?" Leonard berdiri kaku. Ia membawa 2 gelas jus dan nampan kecil berisi camilan. "Kalau kamu nggak keberatan, temani saya ngobrol sebentar di ruang baca," ujarnya. "Saya susah tidur belakangan ini." Dinda mengangguk. "Baik, saya ganti baju dulu." Beberapa menit kemudian mereka duduk berhadapan di ruang baca yang selama ini lebih sering sepi. Lampu meja menyala temaram, dan hanya ada suara kipas angin yang berputar pelan. Leonard menatap meja. "Saya mau cerita sesuatu tentang kenapa saya sering kasar dan terlalu mengatur kamu." Dinda duduk diam, menunggu. "Dulu saya pernah tunangan. Namanya Arini. Orangnya cantik, mandiri, dan pintar bermain perasaan." Nada suaranya mulai berat. "Kami kenal di kampus, pacaran selama 4 tahun, lalu bertunangan. Saya percaya penuh sama dia. Dia tahu semua rahasia bisnis saya, keuangan, bahkan jadwal pribadi saya. Tapi 2 bulan sebelum pernikahan, saya dapat kabar kalau dia ternyata udah pacaran diam-diam sama salah satu partner bisnis saya. Mereka rencana kabur bawa uang perusahaan." Dinda tercekat. Ia tidak menyangka cerita itu akan seberat ini. "Waktu itu saya nyaris bangkrut. Saham anjlok, reputasi rusak, dan lebih parahnya, saya kehilangan kepercayaan sama siapapun. Sejak saat itu, saya selalu mengendalikan semuanya. Saya nggak kasih ruang orang lain untuk bebas, termasuk kamu." Dinda menatap pria itu lekat-lekat. Baru kali ini ia melihat Leonard bicara dengan ekspresi luka yang begitu dalam. Tidak ada ego, tidak ada nada perintah, hanya kejujuran yang menyakitkan. "Saya bukan minta dikasihani. Saya cuma nggak mau kamu berpikir saya itu gila kontrol tanpa alasan." "Saya ngerti sekarang," jawab Dinda pelan. "Tapi luka lama nggak bisa jadi alasan untuk melukai orang lain yang nggak salah, Pak." Leonard mengangguk. "Dan itu yang saya sesali. Karena sejak kamu datang, saya jadi melihat hal-hal yang selama ini saya hindari." Mereka terdiam cukup lama. Akhirnya Leonard bangkit. "Saya titip satu hal. Kalau nanti kamu merasa saya mulai kembali seperti dulu, tolong bilang langsung. Jangan diam." "Saya janji," jawab Dinda. Keesokan harinya, Dinda mendapat tugas mengurus tamu penting yang akan menginap 2 hari. Ternyata tamu itu adalah kakak sepupu Leonard yang tinggal di luar negeri, bernama Risa. Seorang perempuan karismatik dengan gaya bicara cepat dan lugas. Risa langsung menyukai Dinda sejak pertemuan pertama. "Kamu ini yang kerja sama Leo? Wah, kamu pasti sabar banget," kata Risa sambil tertawa lepas saat makan malam. Leonard menggeleng. Dia lebih dari sekadar sabar. Dinda pura-pura tak mendengar pujian itu. Tapi malam itu, Risa mendatangi Dinda di dapur.
Boleh saya tanya jujur? Kamu suka sama Leonard? Dinda nyaris menjatuhkan piring. Hah? Tidak, Bu. Saya hanya bekerja di sini. Risa tersenyum kecil. Saya ngerti. Tapi saya juga bisa lihat ada sesuatu di mata kamu setiap lihat dia. Dinda tak tahu harus menjawab apa. Kamu tahu nggak? Leo itu keras kepala setengah mati. Tapi sekali dia jatuh hati, dia bisa habis-habisan. Saya tahu karena dulu waktu dia masih sama Arini, dia rela jual saham perusahaan buat nutup hutang Arini. Dia cerita tentang Arini, jawab Dinda lirih. Risa mengangguk. Bagus kalau dia udah mulai terbuka. Itu tandanya dia percaya sama kamu. Obrolan itu terus terngiang di kepala Dinda bahkan sampai keesokan paginya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa ia sudah mulai menyukai Leonard? Atau ia hanya merasa iba karena cerita masa lalu pria itu? 2 hari berlalu, dan Risa pulang. Tapi sebelum berangkat, ia sempat berbisik pada Dinda, kalau kamu sayang sama dia, jangan pergi. Dia butuh seseorang yang berani menetap. Ucapan itu menusuk hati Dinda, karena ia sadar, untuk pertama kalinya, ia tidak ingin berpindah tempat. Tapi di malam yang sama, saat ia hendak masuk ke kamar, ponselnya berdering. Sebuah nomor lama muncul. Dan begitu ia angkat, suara di seberang membuat seluruh tubuhnya kaku. Dinda, ini Seno. Aku tahu kamu ada di rumah Leonard. Aku cuma mau bilang, kita belum selesai. Kalau kamu pikir bisa kabur, kamu salah besar. Ponsel itu nyaris jatuh dari tangannya. Nama yang selama ini ia kubur, kini muncul kembali, dan membawa ancaman yang bisa menghancurkan semuanya. Sejak menerima telepon dari Seno, tidur Dinda tak pernah lagi nyenyak. Ia menjadi lebih waspada, bahkan mulai menghindari keluar rumah jika tidak benar-benar perlu. Ponselnya ia matikan, takut jika Seno mencoba menghubunginya lagi. Ia bahkan mulai menyelipkan catatan berisi nomor darurat di tempat tersembunyi, sebagai bentuk antisipasi jika situasi memburuk. Yang paling membuat Dinda gelisah adalah satu pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Bagaimana Seno tahu dia tinggal di rumah Leonard? Apakah itu kebetulan? Atau dia sudah mengawasinya sejak lama? Dinda mencoba menjalani rutinitasnya seperti biasa. Tapi jelas terlihat bahwa ia tidak lagi setenang dulu. Ia lebih banyak diam, lebih sering melamun, dan kadang terkejut hanya karena suara ketukan pintu. Leonard menyadari perubahan itu. Kamu sakit? Tanya Leonard suatu pagi saat sarapan. Dinda hanya menggeleng. Cuma kurang tidur. Kalau butuh istirahat, nggak usah ragu bilang, kata Leonard. Terima kasih. Tapi saya masih bisa kerja, jawab Dinda, berusaha tetap profesional. Namun Leonard bukan orang yang mudah ditipu. Ia sudah terbiasa membaca gestur orang, apalagi Dinda yang hampir setiap hari ia perhatikan. 2 hari kemudian, firasatnya terbukti. Sore itu, Leonard pulang lebih cepat dari biasanya. Saat mobilnya berhenti di depan gerbang rumah, ia melihat seorang pria berdiri di seberang jalan, memperhatikan rumah sambil bersandar di motornya. Pria itu mengenakan jaket lusuh dan helm yang menutupi wajahnya. Leonard turun dari mobil dan berjalan cepat ke arah pria itu. Mas, ada perlu apa di sini? Tanya Leonard tegas. Pria itu tampak gugup. Ia langsung naik ke motornya dan kabur tanpa sepatah kata pun. Leonard tak sempat mencatat nomor plat motornya. Tapi ia yakin pria itu bukan orang biasa lewat. Begitu masuk rumah, Leonard langsung memanggil Dinda. Ada orang aneh mondar-mandir di depan rumah. Kamu kenal? Dinda terdiam. Wajahnya langsung pucat. Seno? Tanya Leonard. Dinda mengangguk pelan, lalu menjelaskan semuanya. Tentang siapa Seno, bagaimana dulu pria itu pernah menyakitinya secara fisik dan mental,
Dan bagaimana Dinda dulu sempat melaporkannya ke polisi hingga Seno dipenjara 2 tahun. Tapi setelah bebas, Seno menghilang. Dan kini, entah dari mana, dia kembali muncul. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" tanya Leonard. "Saya takut dianggap bawa masalah ke rumah ini," jawab Dinda lirih. "Saya nggak mau Pak Leonard kerepotan karena masa lalu saya." Leonard menatapnya lama. "Kalau kamu pikir kamu sendirian, kamu salah. Ini rumah kamu juga. Dan saya nggak akan tinggal diam." Hari itu juga, Leonard menghubungi pengacaranya dan meminta investigasi kecil tentang keberadaan Seno. Ia juga menambah pengamanan di rumah, mulai dari CCTV hingga satpam malam. Namun Seno tidak tinggal diam. 3 hari kemudian, saat Dinda pergi berbelanja dengan sopir Leonard, mereka mendapati mobil dalam kondisi rusak. Salah satu kaca pecah, dan di dalamnya ada kalung kecil yang dikenali Dinda sebagai milik ibunya. Kalung itu dulu sempat diambil paksa oleh Seno saat mereka bertengkar hebat. Dinda langsung tahu, ini bukan peringatan biasa. Ini ancaman. Leonard naik pitam. Ia melaporkan kejadian itu ke polisi dan mulai menempatkan 2 orang pengawal pribadi untuk menjaga rumah dan mengawal Dinda kemanapun ia pergi. "Saya minta kamu pindah ke kamar tamu sebelah kamar saya. Biar lebih gampang saya awasi," ujar Leonard. Dinda awalnya menolak, merasa tidak enak. Tapi Leonard tidak memberinya pilihan. "Ini bukan soal nyaman atau enggak. Ini soal nyawa kamu." Malam pertama Dinda tidur di kamar itu, suasana hening. Tapi di benaknya, gelisah masih berkecamuk. Namun rasa aman perlahan muncul saat ia mendengar suara langkah kaki Leonard dari balik tembok. Ia tahu, ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Sejak saat itu, hubungan mereka jadi lebih dekat. Mereka mulai bicara tanpa formalitas. Leonard mulai terbuka tentang kekhawatirannya, dan Dinda pun tak lagi menjaga jarak. Perlahan-lahan, kepercayaan tumbuh di antara mereka. Namun semua itu tak bisa sepenuhnya menghapus bayang-bayang Seno. Mereka tahu, ini baru permulaan. Karena Seno belum selesai. Dinda tidak pernah menyangka bahwa keputusan untuk tinggal di rumah Leonard membawa dirinya ke dalam permainan hidup dan mati. Seno bukan sekadar bayang-bayang masa lalu. Ia adalah ancaman nyata yang kini mencoba menghancurkan ketenangan yang baru saja dirintis. Sejak kiriman paket misterius berisi barang-barangnya datang, hidup Dinda benar-benar berubah. Polisi memang mulai melakukan penyelidikan, tetapi langkah mereka terbatas karena tidak ada bukti langsung bahwa Seno pelakunya. Semua dilakukan atas nama dugaan, dan itu tidak cukup untuk membuat polisi menangkapnya. Dinda frustrasi, dan Leonard lebih marah lagi. Ia merasa sistem hukum terlalu lamban menghadapi orang sekejam Seno. Leonard memutuskan mengambil langkah sendiri. Ia menyewa seorang penyelidik swasta untuk melacak pergerakan Seno. Bukan hanya alamat, tapi juga aktivitas harian, siapa yang ia temui, dari mana ia mendapat uang, dan, yang paling penting, apakah ia bertindak sendiri atau ada orang lain yang membantu. Selama 2 minggu, hasilnya mulai tampak. Seno tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di daerah belakang pasar. Ia menyamar sebagai tukang servis elektronik, ujar pria bertubuh gempal bernama Guntur, penyelidik yang Leonard percayakan. Tidak punya KTP. Tapi ada seorang laki-laki lain yang sering datang ke rumah itu, sekitar 30 tahunan. Belum tahu identitasnya. Leonard memerintahkan agar pengawasan diperketat. Ia ingin tahu siapa pria itu dan kenapa begitu sering datang. Saat yang sama, Dinda mulai merasakan tekanan mental semakin berat. Ia kesulitan tidur, bahkan mendadak merasa sesak napas saat berada di tempat gelap. Psikolog yang ditemuinya menyebut Dinda mengalami gangguan stres pasca trauma. Namun Dinda berusaha tidak menunjukkannya di depan Leonard. Ia tidak ingin pria itu melihat dirinya lemah. Tapi Leonard cukup jeli membaca perubahan raut wajah dan bahasa tubuh.
Suatu malam, ia mengetuk pintu kamar Dinda. "Boleh saya bicara sebentar?" Dinda membuka pintu sambil mencoba tersenyum. Leonard menatapnya dalam-dalam. "Kamu nggak perlu pura-pura kuat, Din. Saya tahu kamu ketakutan. Dan itu wajar." Dinda akhirnya tak tahan. Ia menangis di hadapan Leonard, mengatakan bahwa ia merasa seperti hidupnya tak pernah bebas dari teror. Dari dulu, ketika bersama Seno, ia selalu merasa terkurung. Kini pun, meski berada di rumah mewah dan dijaga ketat, rasa terjebak itu masih sama. Leonard mendekat. "Saya janji, kita akan selesain ini bareng-bareng. Kamu nggak akan sendirian." Keesokan harinya, Leonard mendapatkan kabar penting. Pria yang sering datang ke rumah Seno ternyata adalah mantan napi juga, teman satu sel Seno. Namanya Raga. Ia diketahui memiliki latar belakang sebagai tukang pukul bayaran dan pernah terlibat dalam beberapa kasus pemerasan. "Jadi sekarang kita tahu, dia nggak bertindak sendiri," kata Guntur. "Dan kemungkinan besar mereka sedang menyusun rencana besar. Karena Raga itu bukan orang kecil. Dia biasa kerja kalau bayarannya tinggi." Leonard sadar, Seno tidak hanya ingin menakuti Dinda. Ia sedang merencanakan sesuatu yang lebih gila, dan kemungkinan besar akan berujung pada serangan fisik. Maka, Leonard meningkatkan penjagaan. Ia meminta 2 pengawal profesional berjaga penuh di rumah. Ia juga menyuruh seluruh staf diberi pelatihan keamanan dasar. Namun langkah itu ternyata belum cukup. Suatu malam, alarm rumah mendadak berbunyi. Salah satu kamera keamanan menangkap gerakan mencurigakan di garasi belakang. Leonard yang saat itu sedang berada di ruang kerja langsung keluar bersama 2 pengawal. Mereka mendapati kunci pagar garasi sudah dirusak, dan seseorang sempat masuk ke area samping rumah. Sayangnya, orang itu berhasil kabur sebelum tertangkap. Saat diperiksa, ternyata salah satu mobil Leonard telah dibobol. Di dalam mobil, mereka menemukan secari kertas bertuliskan, "Kita sudah dekat, sangat dekat." Dinda gemetar. Leonard murka. Ia merasa keamanan rumahnya telah diremehkan. Malam itu, ia mengurung diri di ruang kerja hingga pagi, menyusun strategi baru. Pagi harinya, ia memanggil Guntur. "Saya ingin kamu buat jebakan," kata Leonard. "Gunakan akun palsu, seolah dari Dinda. Pancing dia keluar. Saya ingin lihat seberapa jauh dia berani." Guntur menyanggupi. Mereka mulai menjalankan skenario itu. Sebuah akun anonim dengan nama palsu menghubungi Seno lewat email. Isinya ajakan bertemu, dengan alasan ingin berdamai dan bicara baik-baik. Waktu dan tempat disusun matang. Mereka memilih tempat terbuka, tapi tetap bisa diawasi dari jauh. 3 hari kemudian, Seno membalas. Ia menyanggupi untuk datang. Tapi ia membawa syarat, tidak boleh ada orang lain. Tentu saja, itu tidak diindahkan. Hari pertemuan pun tiba. Dinda tidak ikut, tapi Leonard dan tim pengintai sudah siap sejak pagi. Seno datang sendirian, mengenakan jaket gelap dan kacamata hitam. Ia berdiri di dekat kursi taman sambil celingukan, menunggu orang yang tak akan pernah datang. Saat ia hendak pergi, tim Leonard bergerak. Mereka menangkapnya, dan bersamaan dengan itu polisi, yang sejak awal diajak kerjasama, langsung mengamankan Seno dan menyita ponselnya. Dari ponsel itu, polisi menemukan banyak bukti, rekaman video yang dikirim ke email Dinda, foto-foto hasil pengawasan ilegal, hingga chat dengan Raga tentang penyerangan malam. Seno tak bisa berkelit lagi. Ia ditahan, dan dalam proses interogasi mengaku bahwa rencananya adalah menculik Dinda, merekam pengakuan palsu untuk menyebarkan aib yang tak pernah ada, lalu membunuhnya jika perlu. Berita penangkapannya menyebar di media lokal. Leonard sengaja membiarkan publik tahu bahwa pria itu akan diproses hukum.
Tapi satu hal yang ia jaga rapat adalah peran Dinda. Ia tidak ingin perempuan itu kembali jadi bahan pembicaraan atau jadi korban gosip. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dinda merasa beban besar terangkat dari dadanya. Bukan karena Seno ditangkap saja, tapi karena Leonard berdiri di sampingnya sepanjang waktu. Bukan karena tanggung jawab, tapi karena rasa sayang. Di titik itulah Dinda mulai yakin bahwa lelaki yang dulu ia anggap majikan keras hati, ternyata adalah satu-satunya orang yang benar-benar ingin melihatnya bahagia. 3 bulan setelah Seno dijebloskan ke penjara, Dinda perlahan mulai menjalani hidup dengan tenang. Meski luka mental yang dia bawa tidak hilang dalam semalam, tetapi setidaknya kini ia bisa duduk di ruang tamu rumah tanpa menengok ke jendela setiap 5 menit karena takut diawasi. Ia mulai tertawa lagi, mulai tertarik belajar memasak, bahkan sering ikut Leonard ke acara bisnis hanya untuk mengenal dunia luar yang selama ini begitu asing baginya. Hubungannya dengan Leonard pun berubah total. Sudah tidak ada jarak. Dinda bukan lagi karyawan yang bekerja untuk pria itu. Ia bahkan sudah berhenti dari semua aktivitas rumah tangga. Leonard menyuruh semua staf rumah tangga untuk menghormatinya seperti keluarga, bukan pembantu. "Saya nggak mau kamu lari lagi hanya karena merasa nggak pantas," kata Leonard suatu pagi. "Mulai sekarang, kamu harus terbiasa jadi orang penting. Karena kamu memang penting." Dinda hanya bisa mengangguk. Kadang ia masih merasa hidupnya terlalu cepat berubah. Tapi ia sadar, tidak semua perubahan itu buruk. Ia memang harus bekerja keras membangun kepercayaan diri, tapi setidaknya kini ia tidak sendirian. Leonard mendampingi setiap proses itu, tanpa pernah sekalipun memaksanya melampaui batas. Yang tidak ia sangka adalah ketika Leonard mengajaknya berlibur ke luar negeri. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Dinda membuat paspor. Dan bukan sekadar jalan-jalan biasa. Leonard membawanya ke Swiss, tempat ia memiliki villa pribadi di pinggiran danau. Pemandangannya tenang, udaranya bersih, dan tempat itu jauh dari keramaian. "Ini tempat favorit saya sejak dulu," ujar Leonard ketika mereka tiba. "Dan saya pengen tempat ini jadi tempat favorit kamu juga." Hari-hari di Swiss menjadi pengalaman baru yang menyegarkan bagi Dinda. Ia belajar menikmati waktu tanpa tekanan. Tidur nyenyak di malam hari. Bangun tanpa rasa was-was. Leonard mengajaknya berkeliling danau, mengajarkan cara menggunakan kamera, bahkan beberapa kali membiarkan Dinda memasak untuk mereka berdua. Sore itu, ketika matahari mulai turun dan cahaya jingga memantul di permukaan danau, Leonard mengajak Dinda duduk di dek belakang villa. "Kamu tahu, selama ini saya hidup sendiri karena saya nggak percaya siapapun," kata Leonard sambil menatap air. "Tapi sejak kamu datang, semuanya berubah. Saya jadi percaya bahwa seseorang bisa hadir bukan untuk merusak, tapi memperbaiki." Dinda hanya menunduk. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa dalam. Apalagi diucapkan oleh Leonard, pria yang dulu begitu dingin dan keras, kini bisa bicara seperti itu tanpa ragu. "Aku juga berubah, Mas," ucap Dinda pelan. "Dulu aku pikir hidupku cuma sebatas nerima kenyataan. Tapi ternyata, aku bisa milih jalan lain. Dan itu semua karena kamu berani bukain pintu itu buat aku." Leonard menghela napas. Lalu ia berbalik, menatap Dinda dengan pandangan serius. "Saya nggak mau kamu kembali ke hidup yang lama. Tapi saya juga nggak mau kamu cuma jadi bayangan di rumah ini. Saya mau kamu jadi bagian dari hidup saya." Dinda menatapnya heran. "Apa maksudnya?" Leonard mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jaketnya. Di dalamnya ada cincin emas sederhana. Bukan mewah, bukan mencolok, tapi tampak elegan dan berkelas. "Saya mau kamu jadi istri saya, Dinda." Dinda tercekat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya yang dulu penuh siksaan, kekerasan, dan ketakutan bisa berujung pada momen ini.
Sebuah permintaan yang tak pernah ia mimpikan. Tapi ia tidak menjawab dengan air mata berlebihan atau pelukan dramatis. Ia hanya tersenyum, mengangguk pelan, lalu berkata, "Aku siap." Pernikahan mereka digelar sederhana namun hangat. Hanya dihadiri keluarga dekat Leonard dan beberapa sahabat yang ia percayai. Tidak ada sorotan media, tidak ada pesta besar. Dinda sendiri yang meminta agar semuanya berlangsung tenang. Ia belum siap menjadi pusat perhatian. Setelah menikah, hidup Dinda berubah secara total. Ia tidak lagi tinggal di rumah tempat ia dulu disewa sebagai pembantu. Leonard membangunkan rumah baru yang lebih kecil tapi nyaman, tidak terlalu mewah, tapi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan untuk memulai keluarga. Namun yang paling penting, Dinda tidak lagi hidup dalam ketakutan. Ia tidak lagi dibayangi oleh masa lalunya bersama Seno. Bahkan saat pengadilan memvonis Seno dengan hukuman 10 tahun penjara, Dinda sudah tidak terlalu peduli. Ia hadir di sidang hanya sebagai saksi, bukan korban yang gentar. Dan ketika hakim mengetukkan palu, ia berdiri tegak, meninggalkan ruang sidang dengan kepala terangkat. Di tahun pertama pernikahan, Dinda mulai belajar manajemen bisnis. Leonard mengajaknya terlibat dalam beberapa proyek sosial yang fokus pada perlindungan perempuan dari kekerasan rumah tangga. Dinda menceritakan kisahnya dalam forum-forum kecil, membagikan pengalaman tanpa rasa malu. "Aku dulu diam, karena kupikir nggak akan ada yang bantu. Tapi ternyata, dunia masih punya orang-orang baik," ujar Dinda dalam salah satu forum. Kata-katanya membuat banyak orang tergerak. Beberapa perempuan mendekatinya setelah acara, mengaku mengalami hal yang sama. Dinda membantu mereka mendapatkan bantuan hukum, bahkan menyediakan dana untuk tempat perlindungan sementara. Satu hal yang tak pernah ia sangka adalah, dirinya yang dulu nyaris tak dianggap manusia, kini menjadi sosok yang bisa menolong orang lain. Hari-hari berlalu. Dinda dan Leonard hidup dengan damai, jauh dari kegaduhan. Mereka menjalani hidup sebagaimana pasangan pada umumnya. Ada kalanya bertengkar karena hal kecil, ada saatnya tertawa bersama tanpa alasan. Tapi satu hal yang tak pernah hilang adalah rasa saling percaya. Bagi Dinda, hidup tidak harus dimulai dari tempat indah. Kadang ia dimulai dari tempat paling gelap. Tapi selama masih ada orang yang percaya pada perubahan, hidup itu bisa diarahkan ke tempat yang lebih baik. Dan ia bersyukur, karena Leonard adalah orang pertama yang tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tapi juga mengajarkannya arti keluarga yang sebenarnya.